Selamat pagi untuk anak-anak kelas 8. Di pertemuan kali ini kita pertemuan yang ketiga. Kita memasuki materi tentang permainan bola voli. Ini kita bisa lihat ini lapangan bola voli. Nanti Bapak akan memperagakan untuk kelas 8 ini Bapak akan memperagakan passing ya. Ingat, teknik dalam permainan bola voli ada namanya pertama service, passing, smash, block. Ada 4 teknik dasar dalam permainan bola voli. Untuk kelas 8 kita belajar tentang passing. Nanti ada passing bawah, ada passing atas ya. Di kelas 1 kita udah belajar tentang bagaimana service dalam permainan bola voli. Untuk kelas 8 ini kita belajar tentang passing. Nanti Bapak akan memperagakannya. Bagaimana passing yang benar dalam permainan bola voli, bagaimana kesalahan dalam passing dalam permainan bola voli, Bapak akan jelaskan nanti ketika Bapak akan praktek nantinya. Baik, Bapak akan memperagakan pertama dulu itu adalah passing bawah. Ingat, passing ada 2, passing atas dan passing bawah. Untuk passing bawah, gerakan pertamanya adalah cara menggenggam, cara bentuk tangan dalam menggenggam tangan untuk melakukan passing bawah. Pertama, luruskan tangannya, habis itu tangan kiri lurus, masukkan tangan kanan di atas, tangan kiri lurus, masukkan tangan kanan di atas, lalu digenggam. Sekali lagi, tangan kiri lurus, tangan kanan di atas, genggam. Bentuknya tangannya lurus. Jadi kalau misalkan datang bolanya nanti tinggal ayun saja. Ini namanya passing bawah. Contohnya, coba dari sana. Contohnya, ya, itu passing bawah. Contoh lagi. Ingat, nah, itu namanya passing bawah. Ingat, kalau misalkan bola datang dari bawah, itu kita menggunakan passing bawah. Kalau misalkan bola datang dari atas, menggunakan passing atas. Jadi nanti kalau misalkan passing atas, untuk passing atas tadi udah passing bawah. Untuk passing atas, ini bola tangannya yang pertama berbentuk seperti ini, nah, berbentuk seperti segitiga lah kita bilang, segitiga agak ini. Habis itu kita tarik sedikit. Ini bentuk tangan untuk passing atas, ya. Ini bentuk tangan passing atas. Ini tarik sedikit. Kalau misalkan pakai bola, ya, tarik sedikit. Kalau misalkan pakai bola, bisa lihat, ya. Habis itu kalau misalkan datang bola tinggal dorong, ya. Kalau misalkan datang bola tinggal dorong. Kalau misalkan dalam prakteknya bola, ya, contohnya tinggal dorong, bolanya tinggal dorong. Untuk passing atas, kalau misalkan bola datang dari, untuk melakukan passing atas, bola datang dari atas dada. Jadi segini ke sini baru kita ambil pakai passing atas. Kalau misalkan passing bawah ke bawah dada. Kalau misalkan kita melakukan passing atas tapi bolanya datang dari sini, dari bawah, kita ambil, ini namanya pelanggaran, namanya mengangkat bola. Contohnya kalau misalkan kayak gini, kasih bola ke bawah, itu namanya mengangkat bola, pelanggaran. Jadi kalau misalkan passing bola datang dari bawah, tentu pakai passing bawah, ya. Misalkan dari atas, pakai passing atas. Sekarang bagaimana kalau misalkan bola tanggung ke depan, ya? Kalau misalkan bola tanggung ke depan, jadi kalau misalkan bola tanggung ke depan, cukup maju, lakukan passing bawah. Contohnya, nah, maju kaki satu, passing bawah. Coba kasih lagi. Nah, maju, passing bawah. Kalau misalkan bola lewat kepala, kita tidak sanggup lagi ke belakang. Coba kasih, pakai loncatan, ya. Tentu kayak tadi. Pertama, dorong bola. Jangan ditangkap. Kalau misalkan ditangkap baru didorong, itu namanya double. Jadi double, kalau misalkan tangkap dulu baru dorong, itu namanya pelanggaran, double, ya. Untuk contohnya sekali lagi, untuk passing bawah, ya, passing bawah, ya. Kalau misalkan bola datang dari samping, maju kaki kiri ke samping. Misalkan datang sebelah kanan, ini bola datang sebelah kanan, berarti maju kaki, ya, maju kaki, tangannya tetap, tangannya lurus, ayun.
misalkan dari sini maju kaki kanan, ayun. Coba kasih di sini. Ayun. Sini. Untuk memperagakan bagaimana praktek di lapangan tentang passing bawah dan passing atas, nanti Bapak akan memperagakannya. Ya, ini bagaimana kita mengambil dalam bentuk lapangan. Ingat, pemain itu ada 6. Ya, pemain ada 6. Posisinya ada di sana 1, di tengah 1, di depan sini 1, di belakang 3. Ya. Untuk pengumpan itu ada namanya tosser. Tosser itu pengumpan. Biasanya tosser itu yang kasih umpan untuk smash, ya. Tosser kasih umpan untuk kawan kita smash, ya. Tosser itu biasanya pakainya passing atas, ya. Karena passing atas itu lebih terarah dia, lebih terarah dibandingkan passing bawah, ya. Ini sekarang bagaimana cara mengambil bolanya. Ingat, kita waktu pengambilan bolanya, pengambilan servisnya, kita lihat dulu bolanya arahnya kemana, baru kita arahkan tubuh kita ke bola tersebut. Bagaimana? Apakah bolanya datang tinggi? Kalau misalkan bola datang tinggi, berarti kita harus ambil passing atas. Kalau misalkan bola datang dari bawah, berarti harus pakai passing bawah. Ingat, ini contohnya, servisnya arahkan aja. Misalkan ini contoh, ya servis dari sana. Ini cuma contoh aja. Misalkan servis dari sana, bagaimana cara ambilnya? Ya, ini, ya. Tujuan permainan voli, ingat. Permainan bola voli menjatuhkan bola ke lapangan lawan. Ya. Nanti kita lakukan passing atas. Itu nanti kalau misalkan kita udah ambilnya itu, berarti nanti ada kawan kita lagi di depan yang ambilnya. Namanya tosser. Kalau misalkan umpan itu bagusnya kalau misalkan passing atas. Coba kasih bola sedikit. Biasanya kalau misalkan orang smash di sana, ini tosser, pengumpan. Jadi kalau misalkan kawan passing nanti, otomatis tossernya pengumpan, pakai passing atas. Kalau passing bawah susah. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa ambil lagi, misalkan bolanya udah tahu nggak bisa ambil lagi, boleh passing bawah. Tapi bagusnya kalau misalkan passing atas karena bolanya lebih terarah. Ini untuk pengumpan, ya. Tuh, untuk ada yang smash nantinya. Untuk hari ini. Nanti Bapak akan beri materi lagi bagaimana ukuran lapangannya. Ingat, ukuran lapangannya panjangnya 18, lebarnya 9 meter, ya. Ini bentuk lapangannya. Pelanggaran, kalau misalkan nanti pelanggaran, kalau misalkan kena net itu namanya pelanggaran. Lewat kaki ke lapangan lawan pelanggaran. Servis harus di luar lapangan. Nanti Bapak akan kasih materinya terlebih lagi. Untuk hari ini cukup sekian. Tetap semangat. Selamat pagi.